Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Halo, selamat pagi dan selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Nah, ini pertama kalinya saya menggarap video blog dengan bahasa Indonesia. Nah, kali ini di topik pembahasan pertama di video blog saya yang berbahasa Indonesia ini, saya akan membahas tutorial bagaimana cara memasang controller DCC Z21 untuk kereta api model. Nah, ini kemarin kan saya baru beli controller ini agar ya berhubung sekarang ini kan pas saat video ini direkam kan tengah ada himbauan dari pemerintah agar masyarakat kerja dari rumah karena ada pandemi global, virus yang global. Jadi ya saya pikir untuk mengisi waktu luang selagi tidak bisa kemana-mana, ada baiknya kalau kereta api model saya bisa dijalankan di rumah. Dan kebetulan kemarin waktu itu ada seorang penjual yang menjual controller merek Roku Z21 dengan harga murah, katanya harga sebelum kris dolar jatuh. Ya, alhamdulillah bisa terbeli. Sekarang bisa saya setelah mencoba-coba akhirnya alat tersebut bisa dipakai dengan sempurna. Nah, ini yang jadi masalah mungkin untuk pemula adalah saat ini tidak ada video yang mengulas bagaimana caranya memasang dan menginstal alat ini dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu melalui video ini saya berniat untuk membantu kawan-kawan sesama penggemar kereta api model yang berniat untuk khususnya yang pemain baru tentang bagaimana caranya menginstal sistem controller Z21 ini. Untuk selanjutnya mari kita lihat video berikut ini. Oke, selamat pagi semuanya. Ini bagian pertama dari video tutorial bagaimana caranya memasang dan men-setup controller DCC Z21. Ini sebenarnya alat ini dibuat oleh produsen controller namanya Zimo, tapi di banyak negara biasanya dijual dengan brand Jerman, biasanya Roku atau Fleischmann. Kebetulan Roku Fleischmann ini adalah dua perusahaan yang di bawah payung yang sama. Oke, ini isi dari kotak itu adalah ini semua ini adalah isi dari kotak paket isi 21 yang kemarin saya terima. Bisa dilihat yang pertama-tama yang ada dalam kotak adalah ini. Ini adalah alat utama dari controllernya, namanya Z21 Start. Ini alat ini tidak ada saklarnya, jadi kalau tersambung ke listrik dia akan langsung menyala. Ini ada tombol ini, ada lampu ini. Ini lampu ini warnanya biru. Kalau lampu ini biru berarti dia sudah bisa beroperasi. Tombol bawah ini bukan saklar tapi stop, jadi untuk menghentikan layout kalau misalnya terjadi korsleting atau masalah listrik, atau misalnya ada kereta api yang terguling dan harus segera dihentikan. Ini dua lubang ini X-bus ini biasanya untuk menaruh masang dulu controller multi mouse. Nah, di sini kita tidak dilengkapi dengan multi mouse. Sebagai gantinya kita dapat ini. Jadi paket ini termasuk router
termasuk router. Router ini tidak beda dengan router yang biasanya kita pakai untuk internet. Hanya di sini fungsinya adalah menyambungkan handphone kita dengan ini alat router ini. Dan yang ketiga yang penting adalah ini lihat jalan rel kereta api. Ini skala HO ya, skala atau 1:87, lengkap dengan colokan listriknya. Jadi ini yang menyambungkan alat ini semua ini dengan kereta api di atas rel. Ini adalah apa? Ini adalah kabel yang untuk menyambungkan antara router dengan controller. Dan tentu saja terakhir adalah ini apa? Adaptor untuk listrik. Dan terakhir adalah, dan satu lagi ini, maaf saya bukan terakhir tadi. Ini adalah buku petunjuknya. Buku petunjuk tentang cara penggunaan controller, cara memasang dan menggunakan controller ini. Ada 3 bahasa. Pertama adalah bahasa Jerman. Terus kedua bahasa Inggris, dan terakhir bahasa Prancis. Kalau ini agak rumit, kita tinggal lihat video ini aja. Dengan video ini saya akan bantu kawan-kawan untuk memahami bagaimana caranya memasang controller Z21 ini. Oke, sekarang kita mulai pasang. Oke, baik. Kali ini saya tunjukkan bagaimana cara masang controller DTC Z21. Ini tahap pertama ini hanya sekedar masang alatnya. Untuk apa? Menginstal software dan mengaplikasikan ke bagaimana cara menjalankan keretanya. Nanti bisa dilihat di segmen berikutnya. Oke. Pertama kita sambungkan ini. Di sini kan ada berapa tombol, ada berapa colokan maksud saya. Ini LAN, Airbus, BBus, dan ini yang penting track, dan terakhir yang juga tak kalah pentingnya DC power tentunya. Pertama-tama ini mungkin karena agak kita buka dulu aja deh ini biar agak leluasa. Ini rel bawaan dari Roku. Nah, ini dia punya bentuk colokan unik ini dia. Perhatikan, di sini kan ada apa? Bentuknya gimana? Jadi kotak di atas, terus di bawah ini ada kayak semacam bentuk mahkotanya. Nah, lihat kan? Jadi otomatis sambungnya gini. Sip. Oke. Sekarang rel dan kontrol tersambung. Berikutnya adalah memasang tombol LAN, alat LAN. Yang di sini tinggal colokkan aja ke sini. Oke. Sementara yang ini, yang satunya, bentar, saya buka dulu. Dicolokkan ke, jangan yang ke biru ya, ke yang oranye. Masukkan aja. Nah, sudah terpasang. Tinggal disambung ke ke colokan listrik ini. Ini jack, ini adapter. Ini yang besar ini ada tulisan Roku Fleischmann. Ini untuk yang ini alat Z21. Sementara yang kecil tinggal untuk yang ini TP-Link. Oke, kita buka. Agak susah. Sama terakhir ini root. Oke. Ini saya. Oke, right. Sorry, ini agak terbalik. Oke. Sambung ke ini listrik. Oke, nyala.
terakhir. Oke, terakhir sambung yang TP-Link. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, dengan kondisi ini otomatis alatnya sudah siap pakai dan tinggal tunggu routernya. Kalau lampunya tiga-tiganya nyala, baru alat ini bisa dipakai. Oke, ini tutorial cara memasang alat Z21. Di bagian berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan alat ini. Oke, baiklah, sekarang semua peralatan controller sudah dipasang semua. Bisa dilihat, saya naruh controller Z21 panelnya di bawah, terus juga modem TP-Link di atas. Nah, modem ini nanti akan tersambung dengan smartphone saya yang akan digunakan untuk mengontrol kereta api. Di sini bisa dilihat semua sudah tersambung. Nah, karena rel bawaan dari rokonya sangat pendek, jadi saya menambah beberapa meter rel bekas starter set saya yang dulu. Ini rel ini aslinya bawaan dari kereta api model merek Lifelike yang sudah bubar tahun 2006 yang lalu, tapi barangnya ini walaupun saya beli tahun 2002 yang lalu, dia kondisinya masih cukup bagus. Lokomotif yang saya taruh di atas itu adalah lokomotif GE AC 6000 yang dibuat oleh Broadway Limited. Logo ini sudah termasuk DCC Sound. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara mengoperasikan controller Z21 ini. Berikutnya yang diperlukan untuk mengoperasikan alat ini adalah aplikasi Z21 yang bisa Anda peroleh dari Google Play Store kalau Anda menggunakan Android atau iStore kalau Anda menggunakan Apple. Nah, di Play Store ini Anda cukup ketik Z21. Nah, ini kebetulan. Nah, di sini ada beberapa program Z21. Pilih yang icon yang di atas sendiri, yang warna hitam. Yang di bawah ini yang versi lama, yang terbaru itu yang atas. Nah, saya sudah install. Nah, karena itu kalau sudah install, langkah berikutnya yang Anda harus lakukan adalah menyambung handphone Anda ke ini router yang sudah terpasang itu. Nah, di sini kebetulan saya pindah WiFi-nya dari kantor saya ke ini. Ini ada Z21 app kan. Nah, terpasang. Ini karena saya sudah setting sebelumnya, jadi tinggal masuk. Tapi kalau masih baru, nanti Anda akan ditanyai password, nomor password WiFi. Nomor password itu bisa Anda temui di bawah alat router itu. Silakan catat. Nah, nanti masukkan kalau saat Anda mau masuk ke WiFi ini. Oke, berikutnya kita masuk ke program Z21 ini. Nah, karena saya sudah install beberapa hari yang sebelumnya, jadi interface-nya seperti ini. Tapi kalau Anda masih baru, nanti Anda akan dihadapkan semacam layar tutorial tentang langkah-langkah penggunaannya gitu. Nah, kalau Anda baru menaruh lokomotif, langkah pertama yang Anda lakukan adalah mendaftar lokomotif Anda. Nah, di sini Anda bisa lihat ada beberapa daftar lokomotif yang sudah ada di sini. Ini semua adalah bawaan dari program ini. Dan ini semua adalah lokomotif Roko. Jadi kalau Anda kebetulan punya salah satu dari lokomotif yang terdaftar di sini, Anda cuma tinggal klik, terus tinggal jalankan. Tapi jika belum, Anda mungkin perlu nambah. Nah, di sini ada tombol tambah. Anda tinggal tekan tambah. Terus Anda masukkan tipe apa? Nah, logo. Nah, nanti di sini Anda masukkan apa nomornya, terus tipe apa, logo, gerbong atau aksesoris, nama logo terserah Anda, kategoris. Nah, ini kategoris itu biasanya kelompok, terus aktif atau tidak, bisa Anda klik sini.
terus kilometer regulation step, ini kecepatan sih sebenarnya, kecepatan mau Anda dalam kilometer per jam atau mil per jam atau regulation step. Nah, semua ini dalam skala kereta api Anda. Kebetulan kereta api model saya skala 1:87, otomatis kecepatan yang tertulis adalah berbanding 1:87 dari yang aslinya. Nah, di sini Anda mau regulation step ini, Anda mau kalau 128 dia makin detail, jadi Anda makin gerak dia makin pelan, tapi 14 ini dia makin cepat. Decodernya apa? DCC atau Motorola. Karena saya DCC, saya otomatis pilih DCC. Nah, ini ada data-data lokomotif, ya cuman sekedar referensi saja sih. Gitu. Ya, karena saya sebelumnya sudah pasang. Oke, saya arahkan ke sini. Nah, ini lokomotif saya yang kebetulan ditaruh di meja ini. Ini adalah lokomotif GE AC 6000 buatan Broadway Limited. Ini sebenarnya lokomotif ini sudah cukup lama sih. Saya beli ini statusnya adalah tangan ketiga. Jadi pemilik sebelumnya membeli second hand dari pemilik yang pertama. Oke, ini saya sudah masukkan nomor addressnya. Ini dia default 3. Lokomotifnya saya kategori lokomotif. Terus ini saya masukkan nama GIAC 6000, terus nomor 7390 sesuai nomor asli lokomotifnya. Saya tidak masukkan kategori. Saya juga masukkan aktif. Speed display, walaupun di Amerika menggunakan mile per hour, saya milih kilometer per jam saja biar sesuai dengan Indonesia. Nah, ini lokomotif data. Ini maksudnya gambar lokomotif, bisa Anda custom sendiri atau bisa Anda potret. Nah, mana ini? Oke, cancel. Decoder saya pakai DCC, regulation step saya pakai 14 saja. Ini saya isi. Oke, nah yang berikutnya adalah FXX ini adalah fungsi-fungsi lokomotif ini sesuai dengan tombol yang Anda inginkan. Nah, ini fungsi ini saya mengikuti buku petunjuk manual dari Broadway Limited. Kebetulan di buku petunjuk itu ada petunjuk nomor-nomor ini untuk apa saja. Nah, saya tinggal masukkan saja. Tapi kalau mau jujur, ini ada beberapa feature yang tidak bisa dipakai karena suatu hal. Jadi kalau masukkan feature, Anda cuma tinggal tulis nama, shortcut, apa namanya, saya tulis bell aja contohnya. Nah, ini space-nya tidak banyak, jadi Anda harus, kalau misalnya namanya panjang, Anda cuma tinggal nyingkat saja. Simbolnya apa? Ini juga ada tipe 3 pilihan, switch, push button, atau time. Switch ini seperti saklar lampu. Anda tinggal klik, dia akan nyala selama tombol itu tertekan, dan klik lagi, fungsi itu akan mati kalau tombol itu Anda matikan. Push button itu sama seperti tombol saklar bell di rumah gitu. Dia hanya berfungsi kalau ditekan. Kalau tidak ditekan, dia tidak berfungsi. Time ini berarti Anda sekali tekan, dia akan beroperasi sepanjang durasi yang Anda masukkan di sini. Gitu. Karena ini bell ini fungsinya seperti bisa menyala dalam jangka panjang. Kalau di aslinya saya pilih switch. Function ini nomor 1 ini sesuai dengan buku petunjuk yang diberikan oleh Broadway Limited. Jadi saya tinggal masukkan saja. Di bawah ini ada test function untuk mengetahui apa fungsi ini berjalan. Ini karena lokomotifnya mati, otomatis tidak berfungsi. Tapi kalau lokomotifnya nyala, dia akan berjalan. Delete ini kalau lokomotifnya ini, kalau fungsi ini Anda tidak butuhkan, Anda tinggal klik delete, tinggal hapus saja. Oke. Sebenarnya ada cara lain untuk memasukkan fungsi-fungsi itu secara otomatis dengan CV programming. Anda tinggal klik read driving behavior. Ini nanti logo akan dideteksi sendiri oleh sistemnya, sehingga otomatis semua fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan langsung masuk secara otomatis. Hanya saja program itu hanya berlaku jika lokomotif Anda diperlengkapi di sisi merek Zimo.
Nah, sementara lokomotif saya di sisinya adalah bawaan dari Broadway Limited, jadi otomatis tidak bisa. Oke, kalau Anda mau mengoperasikan, tekan tombol steering. Nah, di sini kebetulan saya sudah pilih. Tapi kalau Anda mau ganti-ganti logo, Anda tinggal pencet aja di bawah ini. Nah, oke. Baik. Berikut ini buku dari Broadway Limited. Ini manual untuk operator kereta api model ini. Nah, tiap-tiap lokomotif tentunya ada bukunya sendiri-sendiri dan ada perintahnya sendiri-sendiri. Tapi kalau Anda punya buku ini, tolong dijaga baik-baik karena ini sangat penting sekali untuk memberi Anda panduan. Nah, di sini yang saya pakai semalam adalah ini. Di sini bisa dilihat nomor-nomor fungsi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kalau menurut sistemnya ini maksimal 28. Nah, tiap-tiap nomor sudah ada fungsinya sendiri. Cuman ini saya perhatikan ada dua fungsi utama yang tidak bisa dioperasikan untuk logo ini, yaitu F0 untuk menyala matikan lampu. Saya coba dan rupanya tidak berhasil. Dan satu lagi adalah fungsi untuk apa? Ini loh, lampu interior. Dan juga beberapa fungsi ini Anda harus settingnya bisa switch atau bisa yang hanya beroperasi kalau ditekan saja tombolnya. Oke, sekarang mari kita nyalakan lokomotif kita. Nah, oke. Nah, kita kembali lagi ke interface tadi. Untuk menyalakan, saya tekan tombol ini. Nah, akhirnya lokomotifnya sudah menyala seperti aslinya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa tombol. Karena lampu tadi tidak berfungsi, saya langsung aja ke fungsi bell. Kalau saya tekan, dia akan menyala. Oke, saya matikan lagi. Ini ada tombol horn, klakson lokomotif. Nah, ini coupler juga nggak bisa berfungsi, saya tidak tahu kenapa. Kalau ditekan tidak ada pengaruh. Begitu juga ini berikutnya adalah air compressor. Air compressor itu kalau di lokomotif untuk menghasilkan udara, tekanan udara untuk mengoperasikan rem kereta api. Saya tekan. Nah, ini juga ada tombol untuk untuk tes statis mesin. Kalau Anda tekan, dia RPM-nya makin tinggi. Saya coba sekali ya. Nah, bisa Anda dengar suaranya makin keras. Saya tekan lagi, dia RPM-nya makin tinggi. Nah, saat ini lokomotif ini mensimulasikan tes mesin dengan load test kalau istilah kereta api. Nah, ini saya tekan ini, turun lagi tombol berikut. Oke. Nah, ini ada tombol volume. Volume ini untuk mengecilkan suara speakernya. Tapi ya untuk di video ini tidak saya demonstrasikan dulu lah. Biar kita bisa melihat feature yang lain.
Di sini ada yang tombol unik. Jadi ini beberapa fungsi untuk mengeluarkan suara-suara kayak suara percakapan radio di lokomotif atau suara kondektur kereta api penumpang. Saya tekan yang kondektur ya. Nah, itu suara kalau di Amerika, kondektur memberitahu kalau kereta akan berangkat. Itu kalau di Amerika ya. Nah, ini ada lagi tombol percakapan radio. Juga ada suara-suara lain untuk suara lingkungan di sekitar ini. Ini ada feature lain yang sebenarnya berhubungan dengan klakson ya. Tadi kan kita sudah nyalakan klakson. Nah, di model ini, lokomotif ini sebenarnya bunyi klaksonnya dua. Seperti yang pertama tadi, ada satu lagi. Ini saya tekan. Oke, saya tekan. Nah, ini tombol klaksonnya kedengaran beda. Coba saya tekan ya. Bandingkan dengan klakson aslinya. Oh, maaf. Saya tekan lagi. Oke, saya tekan. Nah, kedengaran beda kan? Untuk menjalankan lokomotif, di sini kan ada semacam kayak kolom panjang. Anda cuma cukup tekan ini sampai muncul. Maaf, ini gimana ini? Nah, sampai ada oranye. Ini bertanda berarti lokomotifnya akan berjalan. Makin tinggi ini, otomatis makin tinggi kecepatannya. Tapi ini karena rel ini tidak panjang, jadi saya hanya simulasikan yang kecepatan rendah saja. Ini bisa dilihat di bawah rel saya naruh beberapa buku karena memang rel bawaan dari Life Flag itu tidak ada bantalannya. Sementara rel yang dari Roco ada bantalan. Nah, karena perbedaan tinggi itu bisa membuat lokomotif tidak stabil. Jadi otomatis saya taruh buku-buku ini untuk bantalan relnya biar biar tinggi relnya sejajar. Ini jalannya agak tersendat-sendat karena memang perbedaan kualitas rel. Tapi jangan khawatir, ini rel sudah saya bersihkan jadi aman-aman aja. Kalau menghentikan cukup tekan ke bawah sampai oranyenya hilang. Nah. Kalau mau ingin merubah, ini kadang-kadang fitur radio ini bisa menyala sendiri. Nah, untuk mengubah arah, Anda cuma tinggal tekan ini. Ini lihat ada tombol oranye ini menunjukkan arah. Kalau Anda tekan, nah dia jalan. Dan yang unik kalau Anda rubah-rubah, saya perhatikan dikit. Kalau Anda rubah-rubah ini, otomatis lampu ini dia akan berpindah-pindah arah. Saya arahkan maju, nah dia mati karena lampu depan menyala. Tapi kalau saya mundurkan lagi, lampu belakang menyala. Nah, sekarang saya tambah kecepatan ya. Nah, kurang lebih begitulah tutorial menjalankan controller DCC Z21. Sekarang saya matikan logonya. Ya Allah.
Nah, inilah tutorial jika menggunakan lokomotif yang menggunakan DCC sound. Berikut ini akan saya perlihatkan bagaimana jika tutorial menggunakan lokomotif yang bukan DCC sound. Oke, berikutnya saya akan perlihatkan cara mengoperasikan lokomotif yang menggunakan DCC tapi tanpa sound. Ini lokomotif ini adalah merek Ocean Models. Ini adalah merek Australia. Jadi lokomotif ini adalah model daripada lokomotif yang sesungguhnya beroperasi di Australia. Nah, kalau untuk mencari secara detail tentang lokomotif aslinya bisa dilihat di internet. Cukup cari lokomotif FIA, Fletchers International. Nah, Fletchers International sendiri adalah perusahaan yang aslinya bergerak di bidang pangan, yaitu pengolahan daging. Nah, kebetulan mereka, kalau nggak salah mereka itu aslinya leasing sih, leasing itu sewa beli. Jadi lokomotif ini milik statusnya milik Fletcher, tapi dioperasikan oleh perusahaan SSR, Southern South Haul Railroad. Kebetulan salah seorang teman saya di Australia adalah operator lokomotif, pengemudi maksudnya, masinis lokomotif aslinya. Oke, cukup dengan sejarah sekarang kita beralih ke mengoperasikan lokomotif ini. Nah, ini kan di bawah masih saya set dengan yang AC. Saya sekarang berpindah ke lokomotif satunya. Nah, ini gampang sekali kok operasinya. Karena dia tidak ada fungsi-fungsi suara, otomatis saya hanya cukup masukkan ini tombol lampu. Oke ya, saya tekan. Nah. Dan juga kalau Anda punya petunjuknya, jangan dibuang. Jadi biar Anda tahu apa aja fungsinya. Ini lokomotif ini diperlengkapi dengan DCC 21 pin. Jadi seharusnya fungsinya bisa banyak dan juga jalannya bisa lebih mulus. Tapi karena instruksinya saya tidak tahu kemana kertas. Jadi ya kemarin itu saya waktu ngeset ini, saya hanya coba-coba saja, kok ya alhamdulillah berhasil. Jadi saya tekan 0, saya pakai masukan 0 aja untuk lampu. Lampunya ini cukup terang, nggak begitu kelihatan kalau siang, tapi kalau malam Anda bisa melihat betapa terangnya lampu ini. Oke, sekarang saya coba jalankan logo ini ya. Bisa dilihat betapa mulusnya jalannya. Tentunya lebih menyenangkan kalau lokomotif ini diperlengkapi dengan suara. Cuman saat ini saya tidak punya database suaranya. Selain itu juga saya belum punya uang untuk beli DCC speaker. Oke, sekarang stop keretanya. Dan bisa Anda lihat kalau saya balik, terang sekali. Oke, sekarang saya jalankan lagi. Maaf tadi tersendat karena memang ya ini perbedaan rel, perbedaan kualitas rel antara bawaan Roco dengan peninggalan Life Like. Jadi bayangkan rel Roco buatannya mungkin tahun 2018 atau 2019 dengan rel yang buatan tahun 2022. Ini kebetulan bisa disambung karena sama-sama skala HO dan sama-sama untuk operasi DC. Tapi tentunya rel yang lama sebelum saya pakai harus saya bersihkan dulu. Oke, dikit lagi. Stop. Oke. Nah, saya zoom sedikit. Ini keunikan dari lokomotif ini adalah di tangki bahan bakarnya ada lampunya.
Ini perhatikan di sebelah tangga tuh ada kayak lampu menyala merah tuh. Nah, itu lampu indikasi bahan bakar. Jadi saya kurang tahu, kalau nggak salah fungsinya itu untuk memberitahukan mekanis dan masinis tentang kondisi bahan bakar di dalam lokomotif, apakah masih penuh atau apa, atau sudah mulai sedikit. Dan yang saya suka dari lokomotif produk Oscillation ini adalah detail di kabin. Bisa dilihat ada 2 masinis di dalam, lengkap dengan konsol kemudi dan bahkan alat-alat pendukung seperti kompor microwave. Saya mundurkan dikit. Dan yang cukup berkesan adalah kalau lampu depannya menyala. Wah, asik ya? Nah, kita jalankan sekali lagi sebelum mengakhiri video tutorial ini. Tentunya menyenangkan kalau misalnya ada di sisi sound, tapi mungkin nanti saja dulu. Untuk sementara ini saya fokus mengumpulkan uang untuk bikin layout dulu. Nah, saya rasa itu saja untuk video tutorialnya hari ini. Semoga Anda senang dengan apa yang Anda lihat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe video ini, channel ini. Terima kasih. Nah, itulah tadi video saya tentang tutorial bagaimana caranya memasang dan menginstal serta mengoperasikan controller Roku Z21. Semoga video tutorial ini berguna bagi kawan-kawan sesama penggemar kereta api model. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk video-video menarik yang lainnya. Silakan lihat di channel saya. Channel saya isinya mayoritas tentang kereta api, khususnya kereta api kuno. Kalau Anda ingin tahu update-update terbaru, jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.